sebenarnya sawit itu tidak ditanam di hutan alam. Sawit tidak dianggap sebagai tanaman hutan, didiskriminasi katanya. Halo sahabat Maksi, kembali bersama saya Esther dalam program Jelajah Sawit. Pada episode kali ini, saya mau mengajak sahabat sawit untuk bersama-sama mengetahui lebih dalam lagi mengenai tata guna lahan bersama dengan Bapak Petrus Gunarso. Penasaran seperti apa perbincangannya? Yuk ikuti terus di Jelajah Sawit episode kali ini. Tata guna lahan adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman, perdagangan, dan juga industri. Nah, sahabat Maksi, saat ini saya sudah bersama dengan pakar kehutanan yaitu Bapak Dr. Petrus Gunarso yang mempunyai pengalaman dengan riwayat kerja di industri jasa kehutanan dan lingkungan, terampil dalam organisasi nirlaba, pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial, pengelolaan hutan, dan keanekaragaman hayati. Nah, sahabat Maksi, mungkin kita akan menyapa ada Bapak Dr. Petrus Gunarso di sini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar baik, semangat. Semangat. Nah, Bapak mungkin sebelumnya akhir-akhir ini kesibukan Bapak sebagai apa dan sedang melakukan apa gitu Pak mungkin? Baik, saya sekarang lebih lebih banyak kegiatan sebagai pengamat kehutanan. Saya aktif di beberapa organisasi, salah satunya relawan jaringan rimbawan. Di situ saya sebagai ketua atau koordinator divisi kebijakan, riset dan kebijakan. Tetapi sehari-hari tentu sebagai pensiunan dari berbagai lembaga, saya tidak mau berhenti pensiun kemudian nongkrong di rumah gitu ya. Saya lebih banyak memang mengikuti berbagai perkembangan baik di sawit, kemudian di hutan tanaman industri, kehutanan secara luas. Itu saya mengikuti dan mempelajari serta sering juga mengadakan diskusi-diskusi dan webinar. Itu yang mengisi hari-hari saya setelah pensiun. Ya. Jadi walaupun udah pensiun tapi Bapak Gunarso ini tetap aktif gitu ya Pak untuk membantu juga kehutanan. Tentu termasuk juga ngajak cucu-cucu dan ini ya, karena cucu saya sudah 5, jadi juga ngajak mereka ke camping, kemudian ngajak mereka mengenal alam, jalan-jalan mengetahui. Yang paling lucu ya, anak-anak sekarang itu nggak ngerti namanya bedanya pohon nangka dengan mangga gitu ya, nggak ada yang ngerti karena memang tidak dibiasakan gitu kan. Kalau kita dulu di kampung sering melihat itu kan tanaman-tanaman. Nah, ini yang menurut hemat saya untuk generasi muda ini jangan sampai lupa, karena Indonesia itu adalah negara mega diverse country, sehingga tanaman di sebelah rumah saja mungkin ada puluhan, ratusan jenis. Membedakan itu tidak mudah kalau tidak dilatih dari kecil. Ya, siapa tahu juga bisa jadi penerus Bapak gitu di masa depan. Baik, oke Bapak, mungkin di episode kali ini kita akan membahas masif-masifnya kampanye hitam nih Pak untuk kelapa sawit yang katanya membuat deforestasi hutan. Dan akhir-akhir ini kalau saya baca juga, saya mendengar kalau Uni Eropa ini membuat undang-undang yang melarang pemakaian produk dari hasil deforestasi. Nah, menurut Bapak bagaimana sih tentang undang-undang ini dan sebenarnya apa sih dampak untuk Indonesia, apalagi Indonesia ini kan penghasil sawit nomor 1 dunia gitu. Dan bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Yang dilakukan sekarang adalah sebenarnya kampanye negatif. Itu yang saya secara pribadi rasakan, dan mungkin juga kawan-kawan di Maksi saya kira juga mempunyai perasaan kok kami ini digebukin gitu ya, dipojokin dan dianggap negatif gitu ya. Nah, tadi ditanyakan mengenai aturan Eropa mengenai
deforestasi yang sekarang ya. Itu kebetulan saya 2 tahun terakhir ini memang mengikuti persidangan di World Trade Organization (WTO) untuk membantu kawan-kawan di Kementerian Perdagangan maju ke WTO. Nah, tetapi sebagai tim yang ke sana, saya tidak boleh menyampaikan detail maupun isi karena sampai hari ini belum ada putusan. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa saya 2 tahun terakhir membantu supaya proses itu lebih berbasis pada ilmu pengetahuan. Kebetulan saya di dalam tim yang 5 orang itu, saya sebagai penanggung jawab untuk deforestasi dan biodiversity itu. Jadi itu yang saya lakukan di 2 tahun terakhir ini kaitannya dengan isu tadi deforestasi tadi. Nah itu sebenarnya apa ya Pak, dampak untuk rakyatnya sendiri tentang undang-undang itu tuh sebenarnya seperti apa gitu Pak, dan bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Indonesia itu negara dengan luas hutan yang relatif proporsinya itu sangat besar. Lebih dari 62% wilayah NKRI ini itu ditunjuk oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Sisanya adalah kawasan lain yang dipakai untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Jadi mungkin memulainya justru dari tata ruang, supaya kita paham seberapa besar sih sebenarnya sawit dan kapan sih sawit mulai ditanam, gitu ya. Ini karena banyak terutama sahabat-sahabat yang bergerak di sawit ini selalu dipersepsikan bahwa dia itu menguasai seluruh wilayah Indonesia, isinya sawit semua gitu ya. Sejauh mata memandang, saya naik mobil dari A sampai B, isinya kiri kanannya sawit. Ya karena ngelihatnya dari pinggir jalan gitu kan. Kalau dari atas, dari satelit bisa terlihat mana sawit, mana kebun karet, mana pertanian, mana kebun masyarakat, itu semuanya kalau kita lihat naik ke atas sedikit bisa melihat. Dan Indonesia sudah menetapkan kawasan yang begitu luas, baik itu untuk konservasi, untuk lindung, untuk produksi. Sebenarnya untuk deforestasi hutan yang digunakan perkebunan kelapa sawit itu, menurut Bapak sebenarnya gimana sih kondisi yang tadi Bapak bilang kenyataannya pada realnya kelapa sawit itu seperti apa tata kelolanya? Baik, ada tulisan saya yang pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman itu diminta oleh RSPO untuk melakukan kajian tutupan sawit untuk 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Papua New Guinea. 3 negara ini mungkin sekitar 87% penghasil sawit berasal dari 3 negara ini. Nah, saya diminta untuk melakukan itu. Kalau baca dari kajian itu terlihat sekali bahwa proses dari tutupan lahan satu ke yang lain itu bisa kita ikuti. Saya melakukan penelitian itu menggunakan data satelit ya, itu dari tahun 90, kemudian 2000, 2005, 2010, itu berurutan. Itu terlihat sekali bahwa hutan primer itu paling kecil sebenarnya. Nah, dari situ saja kita bisa mengatakan bahwa dari sejak awal penanaman sawit itu dimulainya, katakanlah mulai tahun 90-an yang kemudian meningkat dengan tajam tadi, itu tidak di hutan alam. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau deforestasi itu fokusnya pada perubahan hutan alam menjadi tanaman lain, itu keliru kalau hemat saya. Itu untuk singkatnya begitu, tapi nanti di tulisan itu bisa dipelajari, angka detailnya ada di situ semua. Dan itu untuk 3 negara. 3 negara. Nah, Indonesia, Malaysia, dan Papua New Guinea. Cerita Malaysia beda dengan ceritanya Papua New Guinea. Beda juga dengan Indonesia gitu. Itu ada di tulisan itu.
Dan itu sudah di-cite oleh banyak sekali sekarang ini karena ternyata memang memberi gambaran yang lebih tepat gitu loh. Sayangnya dari 2010 ke sininya nggak ada yang membiayai. Padahal dulu satelit itu agak susah dapatnya. Sekarang sudah lebih mudah. Lah kalau sudah lebih mudah sebenarnya studi yang berhenti tahun 2010, publish tahun 2013, itu harusnya kalau 2010 diikuti 2011, 12, 13 sampai 2023 ini diikuti, orang pasti terbelalak. Oh iya ya, ternyata sawit itu ditanamnya bukan membongkar hutan, tetapi di wilayah-wilayah yang kosong, wilayah-wilayah yang tidak produktif. Aku karet nggak produktif, tak bongkar menjadi sawit. Itu pilihan karena komoditas kan. Komoditas mana yang memberikan keuntungan besar, itulah yang ditanam. Biarlah petani milih sendiri lah gitu kan. Dia nanam tadinya misalnya karet, kok nggak hasil ya, saya pengen sawit. Sawit nggak hasil, aku pengen nanam campuran sawit, di bawahnya saya tanami jamu misalnya. Kan itu petani itu cerdik juga gitu. Artinya punya semangat untuk selalu survive. Itu yang harus kita apresiasi sebenarnya. Nah, berarti sebenarnya masalah lahan sawit ini bukan berarti sawit yang mendeforestasi ya Pak ya, tapi justru sawit ini yang mengisi kekosongan lahan-lahan yang udah rusak atau menghijaukan kembali, betul ya Pak ya? Kalau Malaysia nyebutnya malah mereforestasi. Mereforestasi. Jadi tutupan hutan kalau Malaysia gitu ya. Kalau di kita karena sawit tidak dianggap sebagai tanaman hutan, didiskriminasi katanya. Jadi dikatakan bahwa sawit itu bukan tutupan hutan, padahal dia juga tanaman dari hutan. Lah kalau nipah, kelapa, kemudian yang jambe ya kalau dalam bahasa Jawa ya, yang pinang, itu kok boleh, kalau sawit enggak gitu loh. Nah ini kan sebagai sebuah komoditas sebenarnya. Ya dia dulu asalnya dari hutan juga gitu kan. Nah ini karena tidak dianggap sebagai tutupan hutan, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari definisi hutan, itu sebenarnya tanaman sawit itu tutupannya melebihi dari hutan. Karena kalau definisi di FAO itu tutupan 10% saja itu sudah dianggap hutan. Yang penting dia tutupan land cover 10%, ada pokok kayunya, itu sudah hutan. Coba lihat kalau hutan-hutan di Afrika, cemplung, itu dianggap hutan. Loh kalau di kita rapat begini, nggak dianggap hutan. Ini kan ya kita nggak bisa melawan itu ya, tapi paling tidak pengertian kita harus ke sana bahwa tutupannya yang sebagai, karena gini, mengawasi hutan seluruh dunia ini nggak bisa dengan cara survei lapangan langsung, tapi dilihatnya dari citra satelit. Nah kalau citra satelitnya itu melihat ada tutupan hijau banget begini, ini bukan, karena ini sawit. Ini hijau, hutan alam gitu kan, terus hutan tanaman industri, sawah dan seterusnya, kan bisa terlihat semua sebenarnya. Nah itu kalau kita lihat secara dari atas, itu kita akan lebih paham lagi. Nah ini yang sering tidak disampaikan kepada masyarakat, bahwa Indonesia itu masih mempunyai tutupan hutan lebih dari 50%, kawasan hutannya itu lebih dari 62%, dan jumlahnya kalau you tahu 120 juta hektar itu kawasan hutan. Sedangkan sawit itu totalnya 16,3 itu tahun 2019. Salahnya apa? Salahnya ini di SK-kan, luasan kok di SK-kan. Kan bisa tumbuh, bisa berkurang, bisa ganti kan gitu. Seharusnya itu data hidup. Jadi nanti mestinya BPS misalnya ada replanting seluas sekian gitu kan. Itu seharusnya sekarang angka 16,3 itu angka resmi yang boleh keluar ke publik, hasil diskusi para pihak, kesepakatan bahwa sawit luasnya 16,3. Nah kalau 16,3 terhadap 193 juta luas NKRI, berapa persen itu? Sekitar 14%.
Kalau di Malaysia lebih besar, lebih dari kalau tidak salah 24 atau 28% sawitnya, misalnya kayak gitu. Nah, percentage ini yang tidak dipahami, seolah-olah Indonesia seluruhnya 100% sawit. Enggak lah, enggak. Karena itu yang terlihat aja gitu ya Pak ya. Betul. Dia misalnya berada di kawasan budidaya, udah bener ini. Tapi kalau di kawasan lindung, udah salah ini, udah pasti gitu kan.